saudara-saudara, selamat datang di ibadah online hari ini. Semoga Anda sehat dan penuh dengan sukacita. Stay safe. Gereja Immanuel Assembly of God, ibadah sudah dibuka kembali. Ibadah dimulai pukul 1.30. Pada tanggal 27 Desember, ada ibadah spesial Natal dan Tahun Baru. Saudara bisa mendaftar ke Pastor Raymond atau kantor gereja dengan nomor telepon 644555566. Pendaftaran akan ditutup tanggal 23 Desember. Mari kita semua mengundang teman-teman untuk menghadiri acara spesial ini. See you. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat hari Natal, pasukan Immanuel yang disayang Tuhan Yesus Kristus. Wow, udah Natal lagi kita ya. Tahun 2019 lalu banyak orang yang cemas hatinya gimana menjalani 2020. Ya, saudara, kita ini sudah ada di penghujung 2020 dan memang ada pergumulan, ya, ada pencobaan di dalam 2020, tapi semua baik-baik aja kan ya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan khawatir mengenai 2021, selama ada Yesus, semua akan aman-aman saja. Saudara, ada kesaksian-kesaksian yang dengan antusias diceritakan oleh orang-orang gimana mereka mengalami mujizat-mujizat Natal, ya, sesuatu yang udah lama mereka rindukan itu terjadi pada masa Natal. Puji Tuhan. Ada orang lain lagi yang bercerita gimana mereka menerima double blessings gitu ya, menerima berkat yang double yang gak pernah mereka pikirkan. Puji Tuhan. Semua kesaksian-kesaksian tadi baik, saudara, tapi itu terlalu kecil untuk Allah kita yang besar. Saudara, hari ini kita akan bicara mengenai the miracle of Christmas. Mujizat Natal. Mari sama-sama katakan, firman Tuhan mengajar saya. Firman Tuhan menyatakan kesalahan saya. Firman Tuhan memperbaiki kelakuan saya.
Firman Tuhan mendidik saya dalam kebenaran. Amin. Saudara, kalau saudara masih ingat, saya pernah cerita kepada saudara bahwa Natal itu adalah berasal dari kata bahasa Latin yang artinya lahir, ya. Waktu saudara lahir disebut Natal, saya lahir juga disebut Natal, tapi Natal kita adalah Natal pendosa. Sedangkan Natal yang kita rayakan pada bulan Desember ini, ya, adalah Natal kelahiran penebus dosa, juru selamat kita. Ketidakpercayaan orang terhadap kelahiran juru selamat tidak dapat menghapuskan fakta bahwa dia telah datang sebagai manusia. Di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-35, malaikat Gabriel berkata kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Saudara, Yesus Kristus dilahirkan ke dalam dunia ini. Dia bukan seperti saudara dan saya yang berasal dari dunia ini. Yesus tidak muncul dari dalam sejarah, tetapi dia masuk ke dalam sejarah manusia. Dia bukan manusia yang menjadi Allah, tetapi Allah yang menjadi daging. Dia mengosongkan kealahannya dengan sukarela dan mengambil rupa manusia. Membiarkan dirinya dibatasi oleh keterbatasan manusiawi. Dia rela, saudara, dengan sepenuh kesadarannya dia ambil resiko itu. Saudara, peralihan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru disebut masa kegelapan, ya, the silent ages. 400 tahun di mana disebut sebagai masa kegelapan karena masa itu tidak ada firman Allah, tidak ada penglihatan, tidak ada nubuatan, seperti Allah tuh berdiam diri, saudara. Lalu perjanjian baru dimulai dengan ini, kelahiran juru selamat. Pengharapan dimulai pada kedatangan Yesus. Menurut Dr. David Jeremiah, di dalam perjanjian lama terdapat 366 nubuatan tentang Yesus Kristus. Baik itu kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, maupun kedatangannya yang kedua kali. Yang semuanya itu digenapi di dalam Yesus dan akan disempurnakan, digenapi di dalam Yesus. Salah satunya saya kutip di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata wonderful, Counselor, the mighty God, the everlasting Father, and the Prince of Peace. Allah yang maha kuasa menjadi manusia. Saudara,
kitab Yesaya ini ditulis di Palestina sekitar tahun 792 sampai 722 sebelum Masehi, ya, itu 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Nah, di dalam kehidupan Yesus di dalam Alkitab, saudara akan menjumpai banyak sekali berkali-kali kalimat ini. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Nubuatan-nubuatan para nabi yang jauh ratusan tahun sebelumnya digenapi oleh Yesus. Oh, thank you Tuhan Yesus. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa semua kita telah berbuat dosa. Dan kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan bahwa upah dosa itu maut. Roma 3:23, 6:23. Nah, Arthur Pink menjelaskannya demikian, saudara. Dia adalah seorang pengajar Alkitab. Keseluruhan Alkitab memberi kesaksian yang serius kepada fakta bahwa keadaan manusia alamiah adalah sama sekali mati secara rohani. Ia hidup sesuai aturan dunia, tidak mengasihi hal-hal mengenai Allah. Takut akan Allah tidak ada atasnya. Tidak peduli kemuliaannya. Secara fisik hidup, saudara. Secara jasmania sepertinya nggak ada masalah. Tetapi secara rohania keadaan kita ini parah, saudara. Dosa adalah hal yang serius bagi Allah. Dan orang Kristen harus sepakat dengan hal ini, saudara. His death was the very reason he came. Kematiannya adalah alasan utama kedatangannya. Ironis kan, saudara? Datang untuk mati, saudara. Tapi ya itulah sejatinya maksud kedatangan Yesus ke dunia. Natal ini nggak bisa berdiri sendiri tanpa Kalvari, saudara. Ya, karena untuk itulah Kristus datang ke dunia. Yesus sendiri mengatakan demikian, saudara. Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus tahu persis misinya, mengapa ia datang ke dunia, saudara. Menebus manusia, menebus saudara dan saya dari dosa-dosa kita. Jadi di tengah-tengah kegembiraan Natal, saudara, ingat tujuan Natal ini. Kalvari, penebusan dosa manusia. Tanpa salib tidak ada pengampunan dosa. Tanpa salib tidak ada pengampunan dosa. Kalau karena sesuatu dan lain hal dari pihak manusia bisa mengusahakan restitusi penggantian itu, gak perlu Yesus datang ke dunia ini, gak perlu dia mati di salib, saudara. Tapi kita manusia gak bisa melakukan apa-apa, kita sudah berbuat dosa. Kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, kita gak bisa mengupayakan pengampunan dosa itu. Itu sebabnya dia harus datang ke dunia ini. Tanpa salib tidak
ada pengampunan dosa. Saudara, semua orang dipanggil Allah untuk menerima anugerah keselamatan. Yes, salvation is available to anyone who puts their faith in Jesus. Anyone, everyone, semua orang. Anugerah keselamatan ini diberikan, dipanggil, saudara. Siapapun dia, apapun keadaannya, semua orang yang ingin mengenal dia, maka anugerah keselamatan ini diberikan Tuhan kepada mereka. Tetapi semua orang juga bebas untuk menerima atau menolak panggilan Allah ini. Mereka yang menerima adalah orang-orang pilihan yang dibenarkan dan dimuliakan, diubahkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Sedangkan mereka yang menolak panggilan Allah ini, mereka yang menolak panggilan keselamatan ini, akan dibuang ke dalam neraka kekal sebagai pembalasan murka Allah atas pemberontakan manusia, saudara. Saya memilih mengikut Yesus sungguh-sungguh. Oswald Chambers mengatakan demikian, salib berbicara hanya satu hal bagi kita, yaitu identifikasi yang utuh, sempurna, dan mutlak dengan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Identifikasi yang sempurna, yang utuh, yang mutlak dengan Tuhan Yesus Kristus. Keserupaan dengan Kristus adalah final bagi orang Kristen, saudara. Yes. Kualitas-kualitas, nilai-nilai yang ada di dalam Kristus adalah final bagi orang-orang Kristen, saudara. Kekudusannya, ketulusannya, kerendahan hatinya, ketaatan mutlak kepada kehendak Bapaknya harus menjadi tujuan hidup kita, gitu, saudara. Itu yang namanya mengambil bagian di dalam keserupaan dengan Kristus. Sehingga hari ini kita gak hidup buat diri kita lagi, saudara. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Amin. Makanya mereka yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah pasti akan mengalami perubahan hidup yang dramatis, saudara. Ya, sekarang kita tidak lagi memandang hal-hal dengan cara yang sama seperti dulu sebelum kita diselamatkan. Dulu keinginan-keinginan duniawi, kebiasaan berdosa mendominasi hidup kita, saudara. Ya, dulu kalau marah, mungkin saudara mencaci orang dengan kebun binatang, saudara. Sekarang kita beda. Dan kita sendiri bingung waktu kita menoleh, wow, kok dulu kok bisa sampai begitu saya ya. Saudara, sekarang keinginan-keinginan kita baru. Ya. Yang kita kejar, obsesi kita adalah segala sesuatu yang memiliki nilai kekekalan. Hari ini, saudara, obsesi kita hari ini berbeda dengan dulu. Semua yang lama udah kehilangan daya tariknya bagi kita. Dulu mungkin kita menikmati dosa, tetapi hari ini kita benci dosa, saudara. Kita jijik dengan dosa.
Jadi hari ini kalau ada orang Kristen masih merindukan hal-hal yang lama, masih menikmati dosa. Kalau saudara adalah orang Kristen tapi masih korupsi, engkau orang Kristen tapi nggak jujur, engkau Kristen tapi memaki orang dengan sumpah serapah, Kristen tapi masih berzina dan melakukan dosa-dosa yang lain, mustahil kita bicara mengenai kelahiran kembali, saudara. Karena kita sedang menipu diri kita sendiri. Saudara, waktu kita menerima Yesus di dalam hidup kita, ini yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kita. Tekad untuk menyenangkan Yesus dengan hidup kita. Yang tadi saya bilang obsesi kita, saudara. Ya, adalah segala sesuatu yang memiliki nilai kekekalan. Gak cukup buat saudara dan saya hanya menjadi orang Kristen yang memadai, saudara. Ya, orang Kristen yang memadai itu apa sih? Hari ini mungkin kita pandang itu orang Kristen bagus gitu. Orang Kristen yang memadai adalah orang Kristen yang melakukan kewajiban agamanya. Dia beribadah, ya, dia bayar persepuluhan, ya, dia baca Alkitab, dia berdoa, mungkin juga dia pelayanan. Tapi memadai aja nggak cukup. Kita harus menyingkirkan hambatan-hambatan, halangan-halangan, saudara, di antara Yesus dengan kita. Ini harus disingkirkan sehingga Kristus itu jelas bagi kita dan dia menjadi satu-satunya tujuan hidup kita. Gak ada yang lain, gak ada yang membayang-bayangi gitu, saudara. Ini kita, saudara. Gak ada yang terlalu sulit dan tidak ada yang terlalu mahal untuk kita berikan kepada Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Bayangkan bahwa saudara diselamatkan dari neraka. Saudara diselamatkan dari kebinasaan total, saudara. Apa yang layak kita berikan kepada Tuhan sebagai gantinya? Jangan katakan bahwa engkau sudah berkorban bagi Tuhan. Jangan katakan engkau sudah berkorban bagi pekerjaan Tuhan, saudara. Semua yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan tidak akan pernah bisa mengimbangi apa yang Allah sudah berikan kepada kita, apa yang Allah sudah lakukan untuk kita. Lah, apalagi, saudara, ya, pelayanan yang setengah-setengah. Yang memadai aja kita belum bisa balas, apalagi pelayanan yang setengah hati, terus bersungut-sungut lagi, banyak komplain lagi. Itu namanya gak sopan, saudara. Kurang ajar sama Tuhan. Saudara, kalau saudara terlilit hutang dan gak ada yang bisa tolong, gak ada yang mau tolong, saudara beresiko masuk penjara karena hutang ini. Lalu seorang teman saudara datang dan membayar lunas semua hutang saudara dan memberi saudara modal yang cukup untuk bangun kembali usaha saudara. Hari ini engkau adalah seorang pengusaha yang sukses. Ya, perusahaanmu berkembang dengan baik karena pertolongan dari temanmu itu. Saya yakin saudara akan berhutang budi kepada temanmu ini tanpa pamrih membantu seumur hidup saudara. Begitulah kita dengan Tuhan. Saudara, Yesus harus menjadi satu-satunya yang kita junjung tinggi, saudara. Obsesi kita. Kalau ada sesuatu yang lain, kita harus bertobat, saudara. Kalau ada sesuatu yang lain, artinya kita gagal paham salib Tuhan Yesus Kristus.
Kita nggak boleh main-main dengan iman kita. Kita nggak boleh main-main dengan Yesus. Kita harus menjadi orang Kristen beneran atau tidak sama sekali. Itu aja pilihannya, saudara. Saudara sudah putuskan hari ini dan saudara harus putuskan. Mau saudara apakan Yesus Kristus ini? Menolak dia atau menerima dia sebagai juru selamatmu dan mengizinkan dia untuk mengubah hidupmu, mengubah pikiran, mengubah tujuan hidup saudara. Keajaiban Natal, miracle of Christmas, itu bukan kado, saudara. Bukan wishes yang came true, ya. Bukan kerinduan-kerinduan yang terwujud pada hari Natal, bukan, saudara. Tapi miracle of Christmas, mujizat Natal, adalah saudara dan saya yang berdosa ini dikasihi Allah, saudara. Kita yang berdosa ini adalah target kasihnya Allah. Itu baru miracle of Christmas, saudara. Jadi bersukacitalah saudara, berbanggalah saudara, bahwa pada masa Natal ini mungkin saudara nggak punya kado, saudara nggak dapat kado, nggak dapat sesuatu yang lain, tapi ingat engkau dikasihi oleh Allah. Itu mujizat Natal, saudara. Dan sekarang kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Berapapun harga yang harus dibayar. Kalau saudara mendengar ada orang yang bicara begini, saudara. Ah, kau, macam mana pula kau ini, bah? Saudara bisa tebak? Ya, betul. Orang Batak. Tuh orang adalah orang Batak. Nah, sejelas inilah seharusnya orang mencirikan orang Kristen, saudara. Waktu orang berjumpa dengan saudara, waktu orang melihat saya, mereka harus berkata, tuh orang, dia pasti Kristen, gitu, saudara. Kenapa? Karena kehidupannya khas, ya, berbeda, karakternya mulia seperti Kristus. Mengapa karakter kita harus diubahkan, saudara? Keselamatan jiwa-jiwa. Yes. Mahatma Gandhi terpesona dengan ajaran Kristus yang memerintahkan kita untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, saudara. Dan dia melihat di dalam Alkitab, dia membaca di dalam Alkitab banyak sekali pengajaran-pengajaran yang luhur dan memuliakan martabat manusia. Sementara di dalam ajarannya dia lihat ada sesuatu yang nggak bagus, bahwa manusia itu dikotak-kotakan di dalam kelas-kelas masyarakat. Ada manusia yang mulia, ada yang tidak mulia. Lalu kemudian dia memutuskan untuk pergi ke gereja, mendalami lebih dalam lagi untuk melihat lebih banyak, ya. Pada waktu dia pergi ke gereja hari itu, usher di gereja bertanya kepada Mahatma Gandhi, "Anda dari kasta mana?" Lalu ia balik badan dan pulang. Dia bilang, ternyata sama aja. Saudara, bayangkan apa jadinya India hari ini kalau pada saat itu orang-orang Kristen hari itu melakukan firman Tuhan dengan benar, saudara.
Ada seorang bapak, kita kasih nama aja Bapak Jimmy. Ya. Bapak Jimmy ini dia sering pergi ke sebuah bank. Nah, di bank itu tuh ada tukang parkir. Ya. Jadi kalau orang-orang biasa pergi keluar bank lalu kasih 2.000 ke tukang parkir, lewat 2.000 selesai gitu. Tapi Pak Jimmy ini enggak, dia sapa tukang parkirnya, saudara. Ditanya keluarganya, ya, ditanya keadaannya, saudara, ya. Lalu komunikasi itu, hubungan itu terbangun antara Pak Jimmy ini dengan tukang parkir. Pak Jimmy ada berkat, dia kasih 5.000 rupiah, ada berkat, dia kasih 10.000 rupiah, gitu saudara. Dan tukang parkir ini tahu bahwa Pak Jimmy adalah seorang Kristen. Karena di dalam pembicaraan Pak Jimmy kerap kali mengatakan Tuhan Yesus sayang kamu, Tuhan Yesus sayang kamu. Itu saudara. Lalu bank itu tuh pindah ke tempat lain. Pak Jimmy udah nggak ketemu lagi sama tukang parkir ini sampai suatu ketika pada waktu ada acara fellowship gereja-gereja, ada seseorang yang menghampiri Pak Jimmy dan orang ini berkata, "Pak, masih ingat saya nggak?" Tentu Pak Jimmy masih ingat, saudara. Ini tukang parkir yang dulu di bank itu. Apa yang dia lakukan di situ? Tukang parkir ini berkata kepada Pak Jimmy, "Pak, sekarang saya sudah mengikut Yesus." Wow, saudara. Kesaksian hidup Pak Jimmy yang baik ini, ya, keserupaan dengan Kristus, karakter yang mulia Pak Jimmy ini membuat tukang parkir ini percaya kepada Yesus, saudara. Ya, kenapa karakter kita harus diubahkan? Keselamatan jiwa-jiwa. Kalau Anda rindu jiwa-jiwa diselamatkan, engkau rindu supaya keluargamu diselamatkan, majikanmu diselamatkan, teman-temanmu diselamatkan, berubahlah, saudara. Kita perlu sekuat mungkin mendidik diri kita bagi Yesus. Ya, saya tutup firman Tuhan ini dengan kutipan dari Oswald Chambers. Dia katakan demikian, saudara. Mengapa Allah membuat kita hidup di bumi? Hanya untuk diselamatkan dan dikuduskan? Tidak. Tetapi untuk melayani Dia. Apakah aku rela menjadi roti yang dipecahkan dan anggur yang dicurahkan bagi Dia? Apakah aku rela menjadi bukan apa-apa kecuali hanya untuk satu maksud dan hanya satu, dapat dipakai untuk memuridkan orang bagi Tuhan Yesus Kristus. Hidup pelayananku kepada Allah adalah cara aku mengatakan terima kasih kepadanya atas karunia keselamatan yang tak terkira itu. Saudara, saya berharap bahwa 1 tahun ke depan akan menjadi 1 tahun yang menggairahkan saudara dan saya untuk fokus intens, saudara, bersaksi tentang Yesus kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada keluarga majikan kita. Ini Yerusalem kita, saudara. Ya, menjadi saksi Kristus yang baik. Saudara, kita mendoakan mereka secara intens dan kita berusaha lebih keras untuk bersaksi tentang Yesus kepada mereka supaya mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Dan saudara mendapat kehormatan loh untuk menjadikan mereka sebagai murid-murid Kristus. Target kita, orang-orang ini akan menjadi Miracle of Christmas 2021, saudara. Orang-orang yang kita 1 tahun ke depan ini akan gumulkan di hadapan Tuhan
akan menjadi mujizat-mujizat Natal. Nah, begitulah multiplikasi dan regenerasi itu terjadi di dalam tubuh Kristus, saudara. Di dalam gereja Immanuel. Jadi make sure bahwa tahun depan saudara datang ke gereja nggak sendirian, saudara. Tapi engkau membawa serta buah pelayananmu selama 1 tahun ini, saudara. Miracle of Christmas itu sudah terjadi pada saudara. Dan sekarang itu harus terjadi kepada orang-orang lain. Mereka perlu Yesus. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk miracle of Christmas. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami orang-orang berdosa. Terima kasih karena Engkau mengasihi saya, Tuhan. Terima kasih karena saya adalah target dari kasih-Nya, Tuhan. Padahal kami gak layak terima, Tuhan. Kami sering gagal, Tuhan. Kami gak memuaskan hati Tuhan. Tapi kami dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah mujizat Natal bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Untuk kami bawa mengenal Yesus. Tuhan yang menjamah mereka, melembutkan hati mereka untuk percaya kepadamu. Beri kepada kami keberanian untuk bersaksi tentang Yesus. Bukakan jalanmu Tuhan. Supaya kami bisa bercerita tentang Yesus kepada mereka. Dan mereka bisa mengenal Engkau secara pribadi. Mereka akan mengalami miracle of Christmas Tuhan. Tahun 2021 Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan terus berdoa untuk jiwa-jiwa ini. Dan kami bersyukur karena Tuhan memilih kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang menguatkan kami untuk hidup bagi Kristus. Engkau yang menolong kami Roh Kudus untuk hidup menghidupi kekristenan kami dengan benar. Supaya Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Gak ada lagi kelemahan-kelemahan. Gak ada lagi dosa-dosa. Sekarang hidup kami adalah hanya untuk menyenangkan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau berdoa untuk saudara yang secara pribadi mungkin saudara belum pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tapi hari ini, pada masa Natal ini, engkau mendengar firman Tuhan dan engkau mau merespons percaya. Engkau mau dengar panggilan Tuhan. Dan engkau mau katakan, ya Tuhan. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Saya mengaku saya adalah orang berdosa. Saya perlu Engkau Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang sudah saya lakukan. Basuh Tuhan roh, jiwa, tubuhku dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib. Masuk ke dalam hatiku, Tuhan, menjadi Tuhanku, menjadi juru selamatku. Dan mulai hari ini Tuhan, pegang tanganku kuat-kuat. Tolong aku bertumbuh, mengenal Tuhan semakin baik, semakin baik. Pakai aku Tuhan, menjadi kesaksian baik bagi banyak orang, supaya Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, Allah, dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara. Sekali lagi Merry Christmas. Tuhan berkati.
Terima kasih saudara sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Persembahan adalah salah satu bagian worship yang bisa kita beri buat Tuhan. Jika kita memberi, kita diberkati. Jika saudara ingin memberi persembahan, saudara bisa scan QR atau hubungi kantor gereja. Tuhan Yesus memberkati.